Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Fitriah dengan NPM 2001061001 dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemecahan masalah persamaan diferensial. Pada video sebelumnya kita sudah mengenal apa itu persamaan diferensial. Perlu diingat kembali bahwa persamaan diferensial adalah sebuah persamaan yang mengandung turunan dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Nah, pada permasalahan diferensial dapat dipecahkan dengan cara menghilangkan koefisien diferensialnya sehingga tinggal hubungan antara y dan x-nya saja. Pemecahan masalah persamaan diferensial dapat diselesaikan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu persamaan diferensial mudah. Perlu diketahui pada persamaan diferensial mudah ini terdapat bentuk umumnya, yaitu d per dx sama dengan 0. Pada persamaan diferensial mudah kita dapat gunakan pengintegralan langsung. Untuk lebih memahami kita langsung bahas ke contoh soalnya. Di sini soalnya yaitu tentukan persamaan XY dari kurva yang melalui min 1,2 dengan diketahui kurva dy per dx sama dengan 2x. Nah, untuk penyelesaiannya dy per dx ini kita rubah ke bentuk dy sama dengan 2x per dx. Kemudian kita dapat pada persamaan diferensial mudah ini kita dapat gunakan pengintegralan langsung. Jadi dari dy sama dengan 2x dx ini kita langsung dapat integralkan, yaitu integral dy sama dengan integral 2x dx menjadi y sama dengan 2x. Kalau integral kan pangkatnya ditambah ya, 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 juga plus c, sehingga integralnya menjadi y sama dengan x kuadrat plus c, atau ini sebagai solusi umum seperti yang kita bahas pada video selanjutnya. Nah, karena ini masih mengandung konstanta c, untuk menghilangkan konstanta c ini kita dapat mensubstitusikan titik yang di atas tadi, yaitu min 1,2 ke persamaan yang telah didapat. Nah, seperti ini. Jadi y sama dengan x kuadrat plus c, kita substitusikan nilainya tadi. Kalau nilainya adalah x-nya itu min 1 dan y-nya adalah 2. Jadi di sini 2 sama dengan min 1 pangkat 2 plus c. Didapat yaitu 2 min 1 sama dengan c. Jadi di sini nilai konstantanya yaitu 1 karena 2 dikurang 1 adalah 1. Ini sebagai solusi khusus, sehingga dapat persamaan diferensialnya yaitu y sama dengan x kuadrat plus 1. Untuk pemecahan masalah selanjutnya yaitu dapat dilakukan menggunakan reduksi ke variabel-variabel terpisah. Nah, untuk variabel terpisah ini ada bentuk umumnya juga. Dapat kita lihat yaitu integral fy dy sama dengan integral fx dx. Di sini pada variabel terpisah memiliki dua suku yang terpisah. Jadi untuk y dikelompokkan dengan y dan untuk x kita kelompokkan dengan x. Nah, untuk teman-teman lebih memahami kita langsung masuk contoh soal. Di sini ada soal dy per dx sama dengan 2x per y plus 1. Untuk penyelesaiannya di sini, nah ini kita dapat rubah. Ini kita dapat kelompokkan menjadi yang x bersama dengan x dan y dengan y. Fy dipindahkan, ini yang fungsi y kita pindahkan ke ruas kiri, ke ruas dy per dx sesuai dengan bentuk umumnya tadi, menjadi y plus 1 dy per dx sama dengan 2x. Nah, karena ini belum terpisah ya, karena kalau pada variabel terpisah ini adalah dua suku yang berbeda, fx dengan fx dan fy dengan fy. Kemudian karena ini masih mengandung x,
kita pisahkan variabel y dan x dengan cara masing-masing ruas ini kita kalikan dengan dx. Nah, seperti ini. Menjadi integral y plus 1 dy per dx kita kalikan dengan dx, dan ruas kanan kita juga kalikan dengan dx, menjadi integral 2x per dx. Nah, sehingga didapat yaitu tadi kita sudah kalikan dengan dx, sehingga dx dan dx ya ini kita coret menjadi integral y plus 1 dy, dan pada ruas kanan terdapat integral 2x dx. Nah, ini sudah terpisah antara y dan x. Nah, baru sekarang kita bisa integralkan. Kita integralkan y plus 1 dy menjadi y kuadrat per 2 plus y, dan pada integral 2x dx menjadi x kuadrat plus c. Ini dia adalah penyelesaian menggunakan reduksi variabel-variabel terpisah. Baik, selanjutnya kita akan membahas pemecahan masalah menggunakan persamaan diferensial homogen. Nah, persamaan diferensial dikatakan homogen apabila Pxy dan Qxy-nya adalah fungsi homogen yang memiliki pangkat dan derajat sama. Jadi pada persamaan diferensial homogen dapat dibentuk apabila variabel persamaannya itu terpisah. Dan untuk penyelesaiannya dengan cara kita misalkan seperti ini. Kita misalkan seperti y sama dengan vx, kemudian kita turunkan menjadi dy sama dengan turunan dari v ini. Kalau kita turunkan sesuai dengan aturan perkalian, v-nya tetap, kemudian ini ada turunan dari x-nya menjadi v dx, dan begitupun sebelahnya menjadi plus x dv. Nah, pada persamaan diferensial homogen ini terdapat bentuk umumnya yaitu Pxy dx plus Qxy dy sama dengan 0. Nah, ini kita tambah variabel baru ya. Misalkan y sama dengan vx ini yang kita misalkan tadi diturunkan menjadi dy sama dengan v dx plus x dv. Kita substitusikan permisalannya ini ke persamaan bentuk umum yang ini. Jadi kita tambah variabel antara ini. Y-nya kita misalkan menjadi bentuk umumnya ini ya, Px, y dx plus Qx, y dy sama dengan 0. Nah, permisalannya ini kita masukkan ke y-nya. Jadi P, x-nya tetap, y-nya kita ganti menjadi Vx dx plus Qx-nya tetap, y-nya kita ganti menjadi Vx. Kemudian dy tadi adalah v dx plus x dv sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bila P, X, Vx-nya ini kita ganti atau menambahkan fungsi X pangkat M RV dan Q, X, Fx-nya ini kita tambahkan fungsi X pangkat M SV, maka diselesaikan secara substitusi sehingga diperoleh dx per x plus sx. Ini tadi ya, Px Vx-nya kita masukkan ke ini menjadi x pangkat M RV, sehingga diperoleh dx per x plus sx per RV plus Vsp dv sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya persamaan diferensialnya menjadi penyelesaian menggunakan integral seperti ini. Integral dx per x plus integral SV per RV plus F SP dV sama dengan 0. Ini sebagai langkah-langkah penyelesaian dari integral persamaan diferensial homogen. Baik, untuk teman-teman dapat lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal yaitu dy per dx sama dengan 3y pangkat 3 min x pangkat 3 per 3xy kuadrat. Cara penyelesaiannya yang pertama, kita dapat kalikan silang dulu antara dy per dx sama dengan 3y pangkat 3 min x pangkat 3 per 3x kuadrat ini menjadi
3y pangkat 3 min x pangkat 3 dx sama dengan 3xy kuadrat dy. Kemudian sesuai dengan bentuk umumnya, kita nolkan ya pada ruas kanannya menjadi 3y pangkat 3 min x pangkat 3 dx, karena ini kita pindah ruas menjadi min 3xy kuadrat dy. Nah, selanjutnya kita dapat misalkan untuk y kita misalkan menjadi Vx, dan sehingga kita turunkan menjadi dy sama dengan V dx plus x dv. Selanjutnya kita substitusikan permisalannya ke persamaan bentuk umum yang telah kita dapatkan tadi. Persamaan umumnya adalah 3y pangkat 3 min x pangkat 3 dx min 3xy kuadrat dy sama dengan 0. Kemudian kita y-nya ganti ya menjadi Vx. Di sini 3 tetap, kemudian y-nya kita ganti dengan Vx pangkat 3 min x pangkat 3 dx min 3x, y-nya kita ganti lagi Vx pangkat 2. Selanjutnya dy-nya kita ganti V dx plus x dv sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan, mendapat hasil 3V pangkat 3x pangkat 3 min x pangkat 3 dx min 3V kuadrat x pangkat 3. Dan ini tetap ya, kita kurangkan, kita operasikan di sini pengurangan dan pengurangan. Kita operasikan karena ini perkalian, tetap menjadi V dx plus x dv sama dengan 0. Nah, selanjutnya karena di sini banyak x pangkat 3, x pangkat 3 dan di sini x pangkat 3, kita hilangkan variabel x pangkat 3-nya dengan membagi dengan variabel x pangkat 3. Sehingga didapat hasil 3v pangkat 3 min 1 dx min 3v kuadrat dikali v dx plus x dv sama dengan 0. Kemudian kita operasikan, menjadi 3v pangkat 3 dx min dx min 3v pangkat 3 dx min 3v kuadrat x dv sama dengan 0. Ini adalah hasil perkalian persamaan ini tadi. Kemudian karena di sini ada 3v pangkat 3 dx, di sini juga ada 3v pangkat 3 dx, kita hilangkan ya, bisa kita coret sehingga tinggal sisanya yaitu min dx min 3v kuadrat x dv sama dengan 0. Nah, karena di sini min, kita positifkan sehingga menjadi dx plus 3v kuadrat x dv sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita bagi dengan x untuk menghilangkan variabel x di sini dan untuk mengelompokkan antara x dengan x dan v dengan v. Sehingga kita bagi dengan x, dx plus 3v kuadrat x dv, kita bagi dengan x sama dengan 0 menjadi dx per x plus 3v kuadrat dv sama dengan 0. Nah, baru dalam bentuk ini, karena ini sudah terpisah ya antara x dengan x, v dengan v, sehingga kita dapat integralkan. Kita integralkan integral dx per x ditambah integral 3v kuadrat dv sama dengan c. Nah, untuk integral dv per x ini kita dapat ln x ditambah integral 3v kuadrat dv adalah 3v pangkat 3 per 3. Kemudian kita tambah konstantanya yaitu c. Kemudian integral 3v pangkat 3 ini bisa dibagi ya, ini 3 sehingga didapat ln x plus v pangkat 3 sama dengan c. Sehingga integralnya didapat yaitu, kemudian ln x nya kita tambah dulu ya, y pangkat 3 sama x per 3. Menjadi y pangkat 3 per x pangkat 3 sama dengan c
min ln X, sehingga hasil dari penyelesaian persamaan diferensialnya didapatkan yaitu Y pangkat 3 sama dengan 3X pangkat 3, maaf, Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 C min ln X, atau yang di atas ini juga bisa, sesuai kemauan teman-teman. Itulah tadi video dari saya. Apabila banyak salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.